Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadine Faradila Sembiring. Saya dari kelas 74. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi sel hewan. Namun sebelum menjelaskan fungsi sel hewan, saya akan menjelaskan ciri-cirinya terlebih dahulu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, bentuknya tidak beraturan. Dan yang ketiga, memiliki sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan fungsi sel hewan. Saya akan menjelaskannya lewat animasi yang telah saya buat. Oke, yang pertama adalah peroksisom. Fungsi dari peroksisom adalah menguraikan H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik dan merubah lemak menjadi karbohidrat. Yang kedua adalah sentrosom. Fungsi dari sentrosom adalah membantu pembelahan sel. Yang ketiga adalah sentriol. Fungsi dari sentriol adalah pembelahan sel dan pergerakan sel. Yang keempat adalah lisosom. Fungsi dari lisosom adalah mencerna makanan dan tempat penghancuran bakteri dan organel yang rusak. Yang kelima adalah ribosom. Fungsi dari ribosom adalah sintesis polipeptida dan protein. Yang keenam adalah silium. Fungsi dari silium adalah alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel. Yang ketujuh adalah membran sel. Fungsi dari membran sel adalah melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel, dan mengatur perpindahan molekul. Yang kedelapan adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya adalah produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran sel, jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Yang kesembilan adalah nukleus. Fungsi dari nukleus adalah sintesis DNA dan RNA. Nukleus terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pori-pori inti sel, yang kedua adalah nukleoplasma, yang ketiga adalah nukleolus, yang keempat adalah selubung nukleus. Oke, lanjut. Yang ke-10 adalah retikulum endoplasma kasar. Fungsinya adalah mengisolir dan membawa protein ke bagian-bagian sel lainnya. Yang ke-11 adalah mitokondria. Fungsi dari mitokondria adalah menghasilkan energi dan respirasi seluler. Yang ke-12 adalah sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma adalah tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ke-13 adalah physical secretory. Fungsi dari physical secretory adalah membawa protein yang telah mengalami pemrosesan di dalam lumen sakulus. Dan yang terakhir adalah badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah memproses dan mengemas makromolekul yang disintesis oleh sel. Nah, itu dia fungsi dari sel hewan. Semoga teman-teman bisa paham ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.